Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme, membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut. Tanah terbentuk dari batuan, dan batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan menjadi tanah. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor, di antaranya cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan, misalnya suhu dan curah hujan. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini disebut pelapukan fisika. Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan dan lumut yang disebut pelapukan biologi. Tanah terbentuk dari beberapa faktor, yaitu batuan, iklim, jasad hidup, topografi, dan waktu. Adanya berbagai perbedaan dari faktor-faktor tersebut, maka proses pelapukan dan pembentukan tanah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan jenis tanah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Komponen tanah adalah susunan dari proses terjadinya tanah. Tanah bukan merupakan timbunan bahan padat dalam sistem yang mati dan statis, namun merupakan suatu sistem yang dinamis dan hidup yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Setiap tanah tersusun dari bahan mineral atau anorganik, bahan organik, air tanah, dan udara. Bahan mineral berasal dari hasil pelapukan batuan, sedangkan bahan organik berasal dari hasil penguraian organisme yang mati. Namun demikian, perbandingan masing-masing bahan komponen penyusun tanah itu berbeda-beda pada setiap tanah dan sifatnya selalu berubah-ubah setiap saat. Untuk perbandingan komponen tanah yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman, secara idealnya adalah bahan mineral sebanyak 45%, bahan organik sebanyak 5%, air sebanyak 25%, dan udara sebanyak 25%. Bicara soal komponen penyusun tanah, 45% penyusun tanah berasal dari mineral yang dihasilkan dari pelapukan batuan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami berdua yaitu Lakesa dan Imam akan fokus membahas tentang mineral, terutama mineral yang ada di Museum Geologi. Widih, dadah. Enjoy. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen yang bersifat non-organik yang memiliki bentuk teratur seperti sistem kristal dan terbentuk secara alami melalui pengendapan. Setiap batuan pasti memiliki mineral di dalamnya. Sebagai contoh, di depan kita ini adalah batuan penyusun kerak bumi kita. Batuan ini terdiri dari banyak sekali mineral di dalamnya, hingga akhirnya membentuk batuan seperti ini. Di dalam batu besar ini, sebenarnya terdapat banyak sekali bongkahan mineral kecil berwarna-warni. Namun, bongkahan mineral kecil tersebut memiliki ukuran mikroskopis sehingga warnanya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Namun tenang saja, di museum ini terdapat juga berbagai macam contoh mineral bongkahan besar yang dapat kita lihat secara kasat mata.
Mineral-mineral yang berada di depan kita ini memiliki banyak macamnya. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan penyusun mineral itu sendiri. Karena mineral dapat tersusun dari beberapa unsur berbeda yang menjadi satu melalui proses pengkristalan alami. Sebagai contoh, mineral ametis ini memiliki warna ungu yang berasal dari mineral quartz yang terkotori oleh unsur Fe atau besi. Sedangkan di sebelahnya, yang berwarna putih ini adalah mineral yang terdiri dari unsur quartz yang murni tanpa terkotori oleh zat apapun. Lanjut ke yang berwarna hijau ini, merupakan mineral yang terdiri dari unsur quartz yang terkotori oleh nikel, menghasilkan warna hijau. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah mineral yang terdiri dari unsur quartz yang terkotori oleh belerang. Lalu ada juga mineral yang berbentuk kubus seperti ini. Bentuk kubus ini terbentuk secara alami, terbentuk dari mineral besi dan emas. Ini adalah mineral lapis lazuli yang berasal dari Afghanistan, bukan berasal dari Minecraft. Ini adalah rainbow obsidian yang jika disorot oleh cahaya akan terlihat menyala kehijau-hijauan. Sifatnya hampir sama seperti kaca yang jika kita pecahkan akan terpecah menjadi bongkahan-bongkahan kecil yang tajam. Masih banyak sekali contoh dari penyusun tanah, terutama mineral yang disajikan oleh Museum Geologi yang tidak bisa kami jelaskan satu persatu. Untuk lebih jelasnya, silakan berkunjung ke Museum Geologi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semua bahagia. Terima kasih.